warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Dida Rahayu Yuliana, salah satu dosen tetap pada program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Al-Khairiyah Cilegon. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah wajib dalam program studi Teknik Informatika, yaitu mata kuliah Desain Grafis. Pada mata kuliah Desain Grafis, menggunakan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment. Delivery atau penyampaian informasi terkait deskripsi mata kuliah dan penjelasan setiap pertemuan disampaikan secara langsung sebelum melakukan praktikum pada setiap pertemuannya. Selanjutnya, ada interaction atau interaksi dalam penyampaian materi yang dilakukan pada saat praktikum dilakukan secara langsung. Proses asesmen atau penilaian pada mata kuliah desain grafis dilakukan secara langsung pada setiap pertemuannya setelah mahasiswa melakukan praktikum dan juga dilakukan saat hasil proyek akhir dilakukan. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS yang menjadi dasar mahasiswa semester 4 dalam menentukan kompetensi keahlian yang nantinya akan disesuaikan dengan konsentrasi yang harus dipilih mahasiswa pada semester 6. Deskripsi pada mata kuliah ini memperkenalkan prinsip-prinsip dasar desain visual, teknik komunikasi visual, dan penerapannya dalam media digital maupun cetak. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yaitu CPL 10 kemampuan khusus, yaitu kemampuan mendesain, mengimplementasi, dan mengevaluasi solusi berbasis computing multiplatform yang memenuhi kebutuhan computing pada sebuah organisasi. CPL 11 kemampuan khusus, kemampuan menganalisis, merancang, membuat, dan mengevaluasi user interface dan aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman pengguna. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, ada CPMK 101 mampu mendesain solusi berbasis computing multiplatform yang memenuhi kebutuhan computing pada sebuah organisasi. CPMK 102 mampu mengimplementasi solusi berbasis computing multiplatform. CPMK 103 mampu mengevaluasi solusi berbasis computing multiplatform. CPMK 111 mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data. CPMK 112 mandiri dalam berinovasi memanfaatkan teknologi. Kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah desain grafis adalah mahasiswa mampu memahami prinsip dasar desain grafis, menggunakan software desain secara efektif seperti software Adobe Photoshop, Corel Draw, dan software lainnya. Selanjutnya menerapkan konsep visual untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya mengembangkan portofolio desain grafis yang sesuai dengan kebutuhan industri. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu presentasi terkait materi yang akan disampaikan. Selanjutnya demonstrasi penggunaan software desain sebelum mahasiswa melaksanakan praktikum. Selanjutnya praktikum mahasiswa secara langsung menggunakan software desain grafis yang sudah didemonstrasikan sebelumnya. Selanjutnya diskusi dan kritik karya mahasiswa. Dan yang terakhir adalah project based learning. Software yang digunakan pada mata kuliah desain grafis ini adalah software Adobe Photoshop dan juga software Corel Draw. Aspek penilaian
ada kehadiran 10%, tugas individu 15%, tugas kelompok 25%, UTS 20%, dan UAS 30%. Berikut adalah contoh pembelajaran praktikum desain grafis pada lab komputer desain grafis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Baik teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu sebelumnya. Ya, minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana membuat desain. Ya, tapi sebelum kita lanjut, kita absen dulu. Silahkan kalian masuk ke Edlink, disiapkan untuk absensi hari ini. Baik, Bu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada? Siapa yang tidak masuk? Ada, Bu. Diva. Lupa. Oke, kenapa tidak masuk? Tanpa keterangan. Oke, tanpa keterangan. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, ya. Sebelumnya minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat desain, ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana membuat mockup. Apa sih mockup itu? Nah, saya sudah membuat atau memperlihatkan contoh dari mockup, ya. Mockup itu terlihat jelas nggak gambar ini? Apa yang ada di bayangan kalian? Ada yang pikiran ketika kalian melihat gambar ini? Ini desain apa? Kaos. Ya, terlihat seperti apa kaosnya? Realistis. Terlihat Asli, asli. realistis. Oke. Saya lanjutkan untuk menjelaskan materinya terlebih dahulu. Ya. Mock-up itu representasi visual dari bagaimana desain itu terlihat nyata. Ya, jadi ketika kemarin kita belajar bagaimana membuat desain baju atau desain apapun, tapi menggunakan tool secara manual. Hasilnya bagaimana? Hasilnya belum terlihat nyata, betul? Betul. Nah, tapi kalau kita sudah menggunakan mock-up, gambar itu visualnya sudah kelihatan, sudah terlihat nyata. Nah, biasanya mock-up ini nanti digunakan untuk langsung ke percetakan. Untuk apa? Untuk di apa kalau sudah masuk percetakan? Nah, kalau misalkan baju berarti untuk diproduksi, ya. Nah, itu ya. Fungsi mockup itu untuk memvisualisasikan desain sebelum produksi atau diimplementasikan. Itu ya, tadi yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya, manfaatnya untuk apa? Ada yang bisa baca? Mempercepat proses desain dan meningkatkan pemahaman klien. Kenapa sih harus klien itu paham? Misalkan ketika kita belajar desain grafis, kita kan belajar bagaimana membuat produk, ya. Nah, produk itu untuk apa? Ya tentu saja untuk kita jual, ya. Nah, dengan desain mockup ini itu akan membantu meningkatkan pemahaman terhadap klien. Artinya apa? Artinya apa? Ada yang bisa jawab? Relevan, Bu. Kenapa? Relevan. Relevan. Terlihat, oh iya, terlihat bagus, terlihat nyata. Itu ya. Ya, Bu. Nah, karena kalau dengan mock-up, desainnya dia lebih realistis. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, mock-up itu ada banyak. Seperti yang kita ketahui dari kehidupan sehari-hari, kita kan memakai banyak produk, ya. Mulai dari apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, apa yang kita konsumsi, semuanya itu adalah produk-produk yang dibuat. Kemasan apapun itu, baik dari baju, kemasan makanan,
produk, bahkan sekarang sampai spanduk, brosur dan lain-lain itu harus terlihat menarik, gitu ya. Oke, yang pertama ada mock-up produk. Nah, mock-up produk itu digunakan untuk menampilkan desain pada produk fisik seperti pakaian atau merchandise. Kalau pakaian banyak, ada apa jenisnya? Kaos, kemeja, apalagi? Hoodie. Jaket, street, apalagi celana, banyak ya. Nah, itu semuanya didesain. Tidak hanya sebatas kita buat baju selesai, buat kaos beres, tapi harus didesain terlebih dahulu, gitu ya. Nah, selanjutnya ada mock-up kemasan. Oke, sorry ada yang tertinggal. Kalau merchandise contohnya apa? Plastik. Ini botol tumbler. Nah, kemudian apa lagi? Gantungan. Gantungan kunci, apa lagi? Topi. Stiker, banyak ya. Nah, sekarang apalagi di zaman sekarang itu banyak sekali hal-hal kecil yang dibuat desainnya kemudian dicetak untuk kenang-kenangan bisa. Bahkan sekarang yang paling ramai itu untuk apa? Untuk kampanye. Semuanya menggunakan desain, ya kan? Spanduknya, balihonya, apalagi? Bajunya iya, ya gantungan kuncinya iya, ya stikernya iya, semuanya menggunakan desain. Oke, selanjutnya ada mock-up kemasan. Nah, mock-up kemasan ini membantu melihat tampilan desain pada kemasan produk. Kita sering ada acara kan, sering dapat makan nasi kotak, Ya. sering. Nah, atau misalkan kita beli jajanan kuliner nih, kemasan-kemasan produknya kelihatan cantik gitu ya. Jadi kita kayaknya kayak enak gitu. Padahal cuma terlihat dari desain desain depannya saja. Nah, sering kan seperti itu? Sering ya, bentuknya macam-macam. Kalau makanan misalkan ada apa? Risol mayo udah pakai kemasan cantik banget gitu ya. Kemudian apa lagi? Ayam tulang lunak. Apa? Ayam tulang lunak. Ayam tulang lunak. Desain kardusnya itu cantik banget sampai ngiler ngelihatnya gitu, pengen ya. Kemudian desain apa lagi? Kalau kita kuliner tuh atau misalkan hari Minggu kita lagi jalan-jalan banyak jajanan berjajaran, itu ada desainnya nggak? Ada ya. Nah, itu salah satunya adalah menggunakan desain mock-up. Oke. Nah, selanjutnya ada mock-up digital. Mock-up digital itu apa? Digunakan untuk menampilkan desain pada platform digital seperti website atau aplikasi. Sering masuk website kan? Punya website masing-masing sudah kan? Biografi, blog, ya. Itu kan terlihat menarik, itu ada desainnya. Sekarang nih, sudah semester berapa sekarang? Sudah semester 4. Di semester 4 sudah ada banyak sekali aplikasi yang kalian pelajari, betul? Betul. Ya, tuh silakan dipelajari lebih detail lagi supaya lebih hatam lagi, lebih profesional lagi. Karena kalau kalian menekuni satu bidang di aplikasi apapun itu, meskipun kata orang aplikasinya itu kurang oke, tapi kalau kalian memahami, mempelajari secara profesional, itu akan menjadi keuntungan buat kita, ya. Oke. Perhatikan di depan. Nah, kita sudah pernah menggunakan beberapa tools membuat desain, ya. Ada freehand, ada 2-point line, ada Bezier, pen, B-spline, polyline, dan 3-point curve tools, gitu ya. Nah, ini semua sudah saya jelaskan. Jadi silakan nanti gunakan tools yang ingin kalian gunakan pada desain hari ini, ya. Oke, ini yang akan kita buat nanti. Hasil akhirnya seperti ini. Ini akan saya hapus terlebih dahulu. Saya buat page baru saja ya. Oke, silakan buat page baru yang kosong. Kemudian munculkan desain yang sudah kita buat sebelumnya. Atau kalian boleh download
mock-up design. Contohnya seperti ini. Oke, desain ini saya ambil dari Google ya, supaya kalian mudah dalam membuat mock-up. Atau jika ada yang sudah memiliki desain sebelumnya, itu juga boleh digunakan ya. Sudah? Oke. Selanjutnya, desain ini akan kita seleksi terlebih dahulu dengan membuat pola. Nah, polanya kita akan menggunakan tools yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, boleh menggunakan tools yang mana saja ya. Tapi biasanya di sini saya lebih sering menggunakan pen, Bezier dan juga B-spline. Oke. Di sini sekarang saya akan menggunakan B-spline ya. Oke, kalian boleh menggunakan yang menurut kalian kira. Oke, sudah ya? Oke, perhatikan. Selanjutnya, jika sudah terseleksi seperti ini, kita gunakan di keyboard atau kita tekan Shift di keyboard. Tekan, ditahan, kemudian tekan gambar awal. Ya, diklik gambar awal sampai muncul di atas di pilihan option itu ada intersect. Biasanya pilihan ketiga setelah weld, kemudian trim, dan yang ketiga ada intersect. Silakan diklik intersect-nya untuk memotong gambar atau polanya kita sudah terpotong seperti ini ya. Nah, kemudian dipisahkan, hasilnya akan seperti ini. Oke, perhatikan. Selanjutnya, kita akan membuang gambar awal yang ini. Kita klik, kemudian kita delete. Oke, sudah ya. Nah, untuk gambar yang pertama, yang ini, kalau ini pola ya, pola ini, gambar yang ini. Gambarnya kita duplikat menjadi 3. Tekan, apa untuk menduplikat? Ctrl D. Ya, kita duplikat menjadi 3. Duplikat menjadi 3 seperti ini. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan. Ya. Pola yang pertama kita beri warna. Polanya kita beri warna. Kemudian kita klik kanan, kita simpan paling bawah, ya. Pilihannya order to back of layer. Selanjutnya kanan. oke, saya ulang ya. Untuk pola kita beri warna biru. Kemudian kita posisikan di paling belakang. Klik kanan, order to back of layer. Selanjutnya, gambar yang pertama kita klik atau kita seleksi atau kita pilih, kemudian di tools kita pilih transparency tools.
klik transparansi tools-nya. Kemudian di atas di option, ini awalnya normal, kita rubah menjadi subtract. Nah, kemudian nilainya kita rubah. Nilai ini nantinya akan menentukan visualnya atau terlihat nyata atau tidaknya. Jadi nilainya tidak akan sama semuanya, ya. Boleh dirubah, boleh diperbesar atau diperkecil. Untuk awal saya gunakan angka 60. Gambar yang kedua sama, kita pilih, kita seleksi, kita gunakan transparansi lagi. Nah, yang kedua pilihannya multiply. Nilainya akan saya samakan dengan yang tadi di awal, yaitu 60. Terakhir, kita klik, kita seleksi, kita pilih. Nah, transparansi tool sama ya. Terakhir pilihannya adalah overlay. Nilainya saya samakan dengan yang lainnya, yaitu 60. Nilai ini boleh ditarik ya, boleh juga diketik bebas. Kalian mau menggunakan yang mana yang lebih mudah. Sudah? Oke, tinggal langkah terakhir. Oke, langkah terakhir. Langkah terakhir menggabungkan semua objek. Oke, perhatikan. Kita hanya klik satu tombol di keyboard, yaitu P, huruf P ya. Diklik dulu polanya yang berwarna biru, kemudian tekan P di keyboard. Selanjutnya gambar pertama tekan P di keyboard, gambar kedua tekan P di keyboard, gambar terakhir yang overlay yang tak terlihat ini tekan juga di keyboard. Bisa? Oke, ini sudah selesai, tinggal di blok, diseleksi semuanya, kemudian pilih untuk menggabungkan semua objek, grup atau CTRL G. Supaya sama dengan gambar yang sudah saya contohkan sebelumnya, ini akan saya tambahkan satu gambar menggunakan power clip. Caranya ambil satu gambar atau silahkan kalau kalian punya logo oke, saya akan menambahkan satu gambar ya. Oke, tambahkan satu buah logo.
kita menambahkan teks menggunakan power clip ya. Logonya diklik atau gambar atau objek apapun yang mau dimasukkan ke bajunya. Kemudian pilih objek, pilih power clip, pilihan place inside frame. Tinggal dimasukkan ke bajunya, selesai. Boleh kita edit sedikit, misalkan ini. Oke, kalau sudah diklik finish, selesai. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang mock-up. Jadi silakan untuk tugas selanjutnya kalian buat desain mock-up di kemasan lainnya. Misalkan kalau ada yang membuat kemasan makanan, boleh dibuat desain makanannya seperti apa, namanya bagaimana, warnanya seperti apa ya. Dibuatkan, kemudian nanti dikumpulkan sebelum pertemuan selanjutnya. Ada yang bertanyakan? Cukup Bu. Cukup ya. Untuk tugasnya seperti biasa tidak boleh sama dengan yang lainnya. Gunakan atribut masing-masing atau atribut pribadi, menggunakan foto pribadi, nama pribadi, desain pribadi juga. Paham ya? Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau menyimpulkan terlebih dahulu mock-up itu apa? Silakan. Menyimpulkan? Bu. Silakan. Jadi mock-up itu adalah sebuah visualisasi desain yang menunjukkan bahwa desain tersebut dapat dilihat secara realistis atau nyata, Bu. Oke, Nikas. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Jaga selalu kesehatan ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan sebelum pertemuan selanjutnya. Ya, oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikian video penyampaian materi pada mata kuliah desain grafis pada program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Al-Khairiyah Cilegon. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak Ibu penilai pada proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.